Ya, silakan untuk paslon nomor urut 2 menanggapi argumen dari paslon nomor urut 3. Baik, sebelumnya saya meminta tolong kepada moderator untuk mengulangi argumen dari paslon nomor urut 3 tentang pembelajaran di era new normal ini. Terima kasih. Ya, silakan untuk paslon nomor urut 3 mengulangi argumennya tadi untuk pembelajaran di era new normal ini. Di era new normal ini, pembelajaran dilaksanakan secara berjarak dan menaati protokol kesehatan. Dan sebelum era new normal, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Seperti yang kita ketahui kan di sini masih banyak orang yang terkena virus dan semakin menyebar. Sudah cukup. Jadi intinya ini pembelajarannya akan dilaksanakan secara daring terus seperti itu. Silakan untuk menanggapinya. Cukup. Sudah akan mengulang saja, tidak berpendapat, tidak bertanya. Sudah jelas, fungsinya itu dari. Terus apa yang kita tanyakan? Sudah cukup. Mik bos. Menurut saya sih sudah cukup karena ya memang betul di era new normal ini kita belajar itu secara daring atau belajar jarak jauh. Ya mungkin dari saya sih tidak ada pertanyaan. Sudah, terima kasih. Baik, jika sudah cukup, demikianlah mosi debat yang kedua, yaitu pendidikan dan pembelajaran di era new normal. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesimpulan dari notulen kita, yaitu Devi Aprilianisi. Kepadanya dipersilakan. Les, Renan, Korea aja ya. Berdasarkan hasil debat dengan mosi kedua, yaitu Pertanyaan. pendidikan dan pembelajaran di era new normal, dapat disimpulkan dari kandidat nomor urut 1. Yang pertama, akan membuat kegiatan berbagi masker. 2. Mengajak seluruh siswa-siswi untuk menumbuhkan kreativitas. 3. Menciptakan program kerja secara online seperti membuat video. Dari kandidat nomor urut 2, yang pertama, lebih kondusifkan lagi dalam belajar seperti bimbel walaupun waktunya dibatasi. Dari nomor urut 3, 1. Pembelajaran diberi jarak dan menerapkan protokol kesehatan. 3. Tetap melaksanakan belajar secara daring. Cukup? Terima kasih. Ya, demikianlah kesimpulan dari mosi debat yang kedua, yaitu pendidikan dan pembelajaran di era new normal. Ya, demikianlah debat sudah dilaksanakan, yaitu dengan mosi yang pertama menjelaskan visi-misi dan yang kedua pendidikan dan pembelajaran di era new normal. Keduanya sudah dibahas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ketua OSIS Masa Bakti 2019-2020, yaitu Muzaffar Ikhwan Jati. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Untuk yang pertama saya akan menanyakan kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS nomor urut 1, yaitu Muhammad Nuha dan Salma. Bisa diulang visi misinya? Baik, saya akan memberitahukan visi dan misi kami dari nomor 1. Visi kami menjadikan siswa murid dan ibu untuk menjadi manusia yang berdisiplin, bertakwa dan berakhlak mulia.
Visi kami membagikan siswa untuk lebih semangat dalam belajar, membangun semangat siswa untuk tetap menjaga lingkungan, membuat suasana sekolah menjadi lebih nyaman dan menyenangkan. Baik, ya. Untuk pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana cara menyenangkan siswa dan siswi Mandua Indramayu dengan kondisi seperti ini dan agar bisa meyakini siswa dan siswi Mandua Indramayu untuk memilih kalian. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan menjawab. Untuk di era seperti sekarang, seperti pandemi ini, kita kesulitan untuk membuat suasana yang menyenangkan karena kita kan tidak bisa berdekatan atau kita harus berjarak gitu. Jadi kita belum bisa membuat suasana yang menyenangkan dalam pembelajaran tersebut. Tapi jika insya Allah semoga aja virus ini hilang, kita insya Allah akan sebisa mungkin membuat suasana menjadi lebih menyenangkan dan nyaman. Pertanyaan keduanya yang meyakini, untuk agar bisa meyakini siswa dan siswi untuk memilih kalian, bagaimana agar mereka bisa yakin dengan visi misi kalian. Untuk siswa-siswi agar yakin kepada saya, itu yakin terdapat dalam hati mereka masing-masing, tergantung siswanya. Kita tidak memaksa untuk siswa agar memilih kami, karena itu kehendak mereka. Itu baru dua pertanyaan, dan pertanyaan dari musi kedua. Kalian memiliki program untuk membagikan masker dalam waktu dekat jika kalian terpilih. Yang saya pertanyakan, dananya itu dari mana? Karena tahun ini tidak ada kas OSIS, karena dari setiap pagi siswa dipunguti biaya untuk infak dan SPP pun digratiskan. Mohon penjelasan untuk dananya, penggalangan dana dari mana? Untuk dana dari program kami yang membagikan masker, kami akan meminta persetujuan dari Pak Darwanto selaku Wakasis yang bertanggung jawab dalam infak. Kami akan meminta atau membuat proposal semacamnya untuk dana seperti itu. Jikalau Pak Darmanto tidak mengizinkan karena dengan alasan yang sangat kuat, yaitu infak tiap pagi hanya untuk pelatih dan berbagai macam kegiatan saja, mungkin bisa membantu program OSIS. Tapi kalau misalnya untuk membuat masker tidak cukup 100.000, 200.000, minimal 500.000, apakah bisa diizinkan dengan uang segitu? Dan gimana caranya biar Pak Darmanto bisa mengizinkan sebagai wakil kesiswaan pengurus infak? Apabila Wakasis tersebut tidak menyetujui dengan program kami tidak bisa memaksakan untuk melanjutkan program tersebut karena program tersebut sudah tidak disetujui oleh Wakasis. Ada lagi kalau misalnya programnya disetujui tapi tidak diberi dana, bagaimana? Apakah akan melanjutkan
atau mengundurkan diri dari program tersebut. Baik, pertanyaannya saya jawab. Apabila Wakasis tidak bisa atau tidak dapat memberikan dana pada kita, ya kita secara tidak langsung kan sebagai masker membutuhkan dana, sedangkan dananya tidak ada. Jadi apa boleh buat? Kita tidak bisa melakukan program tersebut. Mungkin cukup buat pertanyaannya. Untuk selanjutnya pertanyaan buat paslon nomor urut 2 yaitu Selamat dan Siva. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mewujudkan visi dan misi kalian? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, untuk mewujudkan bagaimana ya? Sedangkan di keadaan ini PSBB masih terus berlanjut dan sekolah kita dan kita sekolah belum diperbolehkan atau dikatakan belum aktif. Kemungkinan visi misi ini atau yang program kita lakukan itu mungkin diundur dulu atau diadakan program dulu karena kita percuma membuat program atau membuat struktur kerja, struktur OSIS, tapi dilarang oleh pihak sekolah karena masih pandemi COVID-19. Tapi kalau sudah di era new normal, di era tahun normal kembali sekolah, kita akan mewujudkan visi misi. Terima kasih. Ya, mungkin bisa. Tapi pas kalian berdebat tadi, sedang debat, kalian mengatakan kami bisa mewujudkan visi misi kami atau program kerja kami, dan salah satunya literasi membaca buku dan GPS, GLS. Ya. Untuk mewujudkannya itu bagaimana? Sedangkan Anda berkata kepada saya sendiri berbeda dengan perkataan sebelumnya. Saya akan jawab pertanyaannya. Kita tentu misalnya kita melakukan program misalnya GLS, Gerakan Literasi Sekolah, kita akan tetap melakukan program itu atau tapi dengan cara online atau melalui WA, dan di situ juga saya sudah diterapkan, saya sudah pernah GLS, yaitu pelajaran bahasa Indonesia oleh Ibu Iim. Sebelum kita memasuki materi, kita membaca buku yang sudah dipelajari atau dikasih materinya oleh guru, dan di situ kita pelajari atau kita membaca, dan setelah itu kita merangkum dari kita membaca itu, kita lalu merangkumnya. Mungkin kegiatan GLS itu diadakan tapi secara online. Terima kasih. Akan diadakan secara online. Apakah seluruh siswa dan siswa Indramayu benar mengikuti programnya? Apakah benar-benar bisa mengikuti dan efektif dengan cara online tersebut? Sedangkan
kita sendiri, kalian sendiri tidak mengetahui bagaimana kegiatan mereka di rumahnya masing-masing. Yang intinya ini kita sudah berusaha menjaga wajah barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Masalah itu sih kondusifnya atau tidaknya itu intinya kita sudah mengadakan program GNS literasi sekolah, dan bagi siswa atau itu yang kendalanya sih itu siswa yang malas, tapi kita coba terus mengayomi atau memberikan motivasi kepada siswa-siswa yang malas agar giat belajar. Jangan sampai di era pandemi ini siswa memanfaatkannya untuk hal-hal yang buruk. Terima kasih. Bagaimana cara memotivasi siswa dan siswi yang malas-malas tersebut untuk bisa rajin dan mengikuti program kalian? Karena tidak semua murid atau siswa-siswi yang bermalas-malasan hanya dengan dimotivasi bisa lulus untuk bisa mengikuti program ini. Terima kasih ya pertanyaannya. Ya, saya kira tidak ada salahnya kita berusaha untuk mengingatkan siswa-siswa yang malas agar giat belajar, karena di masa depan yang akan datang itu kita belum tahu kita ke depannya itu menjadi apa. Kan kalau kita sudah dibekali ilmu, kita enak untuk masa depan kita. Dan saya juga untuk memotivasi siswa siswi yang bermalasan, saya kira agar mendengarkan dan resapi, karena tidak tahu masa depan kita ke depannya itu apakah masa depannya kita suram atau cerah. Terima kasih. Oke, bisa diterima ya penjelasannya. Dan tapi bagaimana jika ada saat Anda memotivasi? Pertama ya, ada beberapa orang yang turun dan mengikuti program kalian, tapi ada beberapa lagi sebagiannya yang malah tidak menghargai kalian. Kalian akan bertindak seperti apa jika kalian tidak dihargai? Ya, kalau menurut saya sih, ya tidak apa-apa kalau program-program kami itu tidak dihargai. Intinya yang pertama itu kita ingin memajukan Madrasah Aliyah Negeri 2 Indramayu dalam bidang ekstrakurikuler maupun di bidang pendidikan. Ya itu tergantung mereka sih. Intinya kita sudah memberikan program untuk sekolah lebih maju lagi, dan itu juga tergantung siswa. Tapi tidak semua siswa itu malas, tidak semua siswa itu bermalas-malasan lah intinya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, bisa diterima untuk selanjutnya nomor urut 3. Mohon dibacakan di sini. Dan saya akan membacakan visi misi. Menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan potensi yang ada sehingga terbentuk siswa yang cerdas, kreatif, dinamis, prestasi, berakhlak mulia, jaga nama baik sekolah, menuju sekolah yang unggul di tingkat sekolah. Meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadikan OSIS sebagai jembatan antara pihak sekolah dan mempererat kerjasama antar organisasi yang ada di MAN 2 Indramayu, dan menjadikan OSIS sebagai organisasi yang asik. Buat pertanyaan dari visi misi kalian, yaitu membuat jembatan, membuat
OSIS itu sebagai jembatan sekolah, baik dari luar maupun dalam. Jika ada salah satu dari organisasi lain yang di dalam sekolah bentrok dengan OSIS, apa yang akan Anda lakukan untuk kedepannya? Ya, terima kasih. Mungkin siswanya ya harus bisa memilih lebih penting mana, OSIS atau yang di luar tadi. Ya, bisa memilih bagaimana OSIS atau yang di luar. Kalau misalnya ada bentroknya itu sama yang di dalam sekolah sendiri, dari salah satu ekskul atau apa, apalagi jika ada orangnya, ada salah satu organisasi yang tidak menghargai OSIS, apa yang akan Anda lakukan? Sedangkan setiap ekstrakurikuler itu semua di bawah naungan OSIS. Ya, terima kasih. Tapi kata pembina, OSIS kan organisasi yang besar dari segalanya. Ya mungkin kita akan mengajak buat untuk lebih pentingan OSIS dulu. Yang lain kan ekstrakurikuler yang lain kan masih di bawah OSIS. Ya. Pertanyaannya, bagaimana jika ada ekstrakurikuler yang tidak menghargai OSIS atau melangkahi OSIS? Kan sedangkan harusnya setiap apapun kegiatan yang akan diadakan ekstrakurikuler, setidaknya ada laporan atau ya laporan OSIS baik dengan ucapan, minimal dengan ucapan. Tapi jika tidak ada sama sekali, tidak ada pemberitahuan, dan Anda tiba-tiba sebagai OSIS salahkan, Ya. Mungkin kita akan memberikan konsekuensi yang positif pada siswa tersebut yang tidak atau ekskul yang tidak menghargai OSIS agar bisa lebih hormat kepada OSIS. Kan bagaimanapun OSIS adalah benteng pandu yang bermain. Jika saya mau bertanya, konsekuensi positifnya itu apa? Ya mungkin bisa seperti usaha atau lari keliling lapangan bisa. Sedangkan di sekolah ini OSIS tidak boleh menghukum. Ya mungkin dikasih nasihat atau motivasi untuk lebih giat OSISnya. Oke, untuk memberi pengarahan kepada orang tersebut atau ekstrakurikuler tersebut. Setelah diberi pengarahan, pasti ada omongannya tidak enak untuk OSIS. Apakah Anda siap? Kalian siap untuk menerima itu? Dan bagaimana tanggapan kalian untuk mengatasi masalah itu? Insya Allah. Ya, insya Allah kan itu udah konsekuensi dari OSIS calon, ya udah konsekuensi dari ketua sama wakil. Ya, mungkin saya cukupkan karena waktu sudah gitu. Ya, terima kasih atas waktunya kepada Ya, terima kasih untuk kata OSIS masa bakti 2019-2020 menjadi. Demikianlah debat calon ketua dan wakil OSIS Manjo Indramayu masa bakti 2020-2021. Saya selaku moderator minta maaf
apabila banyak terdapat kesalahan kata dari saya, selanjutnya saya akan kembalikan kepada MC, yaitu Saudara Regis dengan Saudara Elsa. Saya dari Salma, kami undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewi Selama selaku moderator dan Devi Adrianisi selaku notulen yang sudah menjalankan debatnya. Oke, dari ketiga pasangan calon sudah menyampaikan isi dan misi dan juga sudah menyampaikan argumennya masing-masing tentang debat yang tadi sudah kelihatan bahwa dari argumen tersebut ketiga pasangan memiliki niat yang baik untuk mewujudkan yang dua Indramayu. Dan dari siapapun yang akan menjadi ketua OSIS nantinya, yang kami harapkan akan dapat mengemban amanah dan dapat melanjutkan estafet kepemimpinan. Demikianlah rangkaian acara debat pemilihan ketua OSIS MAN 2 Indramayu. Saya Iis Istiqomah, Saya Rizky Alfani, selaku pembawa acara. bila ada kesalahan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.